izin mendampingi dalam pendampingan individu yang pertama terkait program yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Gimana Bu sih perjalanannya nih? Kalau kemarin pas Lokakarya orientasi ya, kita bertemu di dunia daring ya, dunia maya ya secara daring. Gimana Bu Sri, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat. Kita santai aja Ibu ya, kita bincang-bincang sedikit terkait tentang pendampingan ini. Yang pertama nih Bu, saya ingin tanya, proses apa sih yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Bu? Ini sudah berproses apa nih semenjak kemarin kita sudah pembukaan Lokakarya orientasi dan sebagainya. Proses yang sudah saya lakukan itu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak ya. Sesuai dengan filosofi KHD, saya mencoba untuk mempraktekannya di dalam kelas saya sendiri, di mana yang biasanya misalnya gitu mengenai pembelajaran observasi, saya hanya membawa barangnya atau bendanya, ini anak-anak saya bawa keluar untuk mengenal lingkungannya secara langsung, seperti itu. Jadi lebih ke melakukan apa ya, pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu juga tadi saya garis bawahi ada observasi tadi ya. Observasi anak dilakukan keluar untuk pembelajarannya gitu ya. Terus capaian apa nih yang sudah diperoleh oleh Bu selama 1 bulan terakhir ini? Banyak ya Pak. Banyak ya, selama 1 bulan ini mungkin mulai dari pengenalan LMS gitu ya, terus juga ya mungkin seperti apa Bu yang bisa dijelaskan? Capaian dalam 1 bulan ini, satu yang tadi Bapak sebutkan, saya lebih mengenal LMS ya, bagaimana cara kerja di LMS, terus saya harus tahu fitur-fitur di dalam LMS itu seperti apa. Dalam pengerjaan tugas di dalam LMS juga itu banyak tantangannya ya Pak ya, karena saya tidak terbiasa untuk mengedit ketika bikin video-video seperti variatif. Ya. Jadi arahan untuk apa pengisian tugasnya juga tidak hanya sebatas PPT gitu ya. Iya, betul. Video ada sebagainya dan itu harus di apa ya? Dimaksimalkan mungkin ya Pak ya. Dimaksimalkan ya. Jadi itu capaian selama 1 bulan ya, salah satunya mempelajari LMS itu tadi ya. Saya bicara tentang dukungan Ibu. Dukungan dari ekosistem sekolah nih, dari kepala sekolah, teman sejawat, murid, sarana dan prasarana seperti apa Ibu? Dukungan dari ekosistem sekolah tentang program guru penggerak ini. Dukungan dari sekolah itu semua warga sekolah, terutama juga sarana dan prasarana itu sangat mendukung Pak. Ya. Mendukung sekali ya Bu. Sangat mendukung sekali. Sudah buat saya sudah lengkap Pak. Ya. Terlihat Ibu dari tadi memang penyambutan untuk program ini, terus juga ada yang membuka juga dari pihak sekolah, terlihat sekali dukungan yang maksimal sekali dari sekolah ini luar biasa, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu program dan sesuatu apa ya kemajuan untuk pribadi khususnya dan juga murid-murid tentunya ya, dan juga kepada sekolah pada umumnya. Terus Bu, saya ingin bertanya tentang belajar daring. Kita kan kemarin itu dan kayaknya selama program ini akan banyak juga belajar daringnya ya Bu ya. Apakah pembelajaran daring melalui LMS ini berjalan lancar Bu? Sejauh ini berjalan lancar Pak, hanya untuk di poin-poin di titik-titik tertentu itu sinyalnya susah gitu Pak. Jadi lancar ya. Maksudnya tampilannya apakah ada kesulitan atau membuka menu tertentu gitu? Tidak ada Pak, aman. Masih lancar aja. Terus hambatan nih, tentunya hambatan yang terjadi terkait pembelajarannya. Pembelajaran daring itu ada hambatan nggak sih Bu? Tadi kan LMS semua nggak ada masalah ya. Nggak ada. Tapi untuk pembelajaran daringnya sendiri nih, kira-kira Ibu ada masalah atau ada hambatan gitu? Sejauh ini saya belum ada hambatan sih Pak untuk daring dari fasil instruktur semua. Nah, untuk pribadi ini Bu, misalkan seperti beberapa rekan sih menyebutkan mungkin waktunya Pak gitu ya, pembagian waktunya. Ada juga yang menyebutkan memang ini Pak apa sih teknis seperti sinyal, ada juga cuaca. Nah, apakah Bu Is ini menemukan hal yang sama atau memang tidak ada hambatan sama sekali? Sekali aja Pak, waktu terakhir kemarin di Rukol
dengan Bu Eli itu aja. Karena di kelas ujung, ada di kelas ujung itu. Saat sinyal berarti ya. Sinyal. Dan saat itu juga saya sedang KBM di kelas gitu Pak. Jadi ada sedikit untuk sinyal, namun sudah dibandingkan lancarnya masih banyak lancar. Masih banyak lancarnya, betul Pak. Tidak terlalu terkendala di sinyal juga gitu loh. Terus ketika kejadian itu bagaimana nih solusi Bu Is untuk mengatasi hambatan tadi? Mencari lokasi yang jaringannya bagus Pak. Cari lokasi yang baru ya. Iya, cari lokasi yang baru. Pembelajarannya ya. Iya. Selain itu mungkin Ibu menyiapkan plan B seperti ya misalnya perangkat lain yang bisa menyediakan sinyal, misalkan handphone gitu ya, atau cukup mencari aja lokasinya atau gimana nih Bu? Handphone Pak, jadi antara laptop sama handphone. Kadang laptop saya juga suka ini Pak, freeze gitu, freeze, hang gitu. Jadi menyiapkan ininya ya, perangkat lain. Dan mungkin saat KBM saya memberikan tugas lebih ke tugas ya Pak ya, itu aja sih Pak. Tugas lebihnya ya. Rencana Bu Is nih untuk mengantisipasi hal yang tadi yang disebutkan ya, tadi ada hambatan juga memberikan solusinya. Kira-kira ke depannya seperti apa nih siapa? Dalam perjalanan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa saya sudah lebih baik dalam mengajar Pak. Mengenal minat dan bakat anak juga saya sudah lebih baik, dan pemanfaatan teknologi juga alhamdulillah lebih baik lagi gitu. Sudah baik. Lebih baik dari sebelumnya dan juga terus mengembangkan untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Tentunya apa yang perlu ditingkatkan Ibu? Selain tadi Ibu sudah menyampaikan keterampilan pembelajaran kompetensinya, yaitu sudah terkait teknologi, pembelajaran, juga keberpihakan kepada murid. Apa yang perlu ditingkatkan Ibu? Yang perlu ditingkatkan dalam diri saya pribadi, yang pertama adalah kemampuan keterampilan berbicara ya Pak ya. Saya masih belum mahir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif saya di sini masih terbatas Pak. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu bisa gitu Pak. Setelah mengetahui umpan balik, apakah ada perubahan rencana yang Ibu lakukan terkait tadi yang sudah disampaikan dari awal sampai sekarang? Apa saja itu? Ada perubahan rencana? Perubahan rencana pasti apa ya, dari kekurangan yang tadi saya masih perlu banyak belajar, perlu banyak baca lagi, kemudian perlu banyak masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat, dan saya juga perlu beradaptasi secara maksimal lagi sih di sekolah, supaya lebih mengenal program-program di sekolah juga. Ini perubahan rencana, terus juga pembelajaran, beradaptasi di sekolah gitu. Itu perubahan-perubahan yang sifatnya terus berkembang baik gitu. Nah, kita ada di sesi refleksi proses pendampingan. Menurut pendapat Bu Is, yang paling menarik dari proses pendampingan hari ini apa? Pendampingan individunya. Yang paling menarik bisa bertemu dengan Pak Riyadi, mendapatkan ilmu dan arahan bimbingan dari Pak Riyadi ini. Jadi artinya kita bisa sharing. Saya di sini juga jadi banyak belajar ya, maksudnya sesi sharing ini terkait, justru saya yang lebih banyak belajar di sini, masukan-masukan program-program yang Bu sudah sampaikan itu jadi motivasi juga ya, karena kita di sini di dunia pendidikan saling support. Terlepas nanti kalau di guru penggerak ini kan kita kalau sudah satu kelompok ini menanggalkan dulu kita sebagai guru SMP kah, SMA kah, karena dalam satu tim juga semuanya gabung ya Bu ya. Gabung, betul Pak. Ada guru SD-nya, ada guru SMP-nya, ada guru SMA-nya, bahkan di sebelumnya juga kita pernah ada ETK-nya juga sudah pernah ada. Jadi pemanfaatan pembelajaran, digitalisasi, dan juga kolaborasi antar lain juga. Terus juga apa nih yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini dan untuk pendampingan berikutnya Bu? Sudah baik Pak, Bapak sudah
datang tepat waktu. Bapak juga memberikan motivasi, mood booster tersendiri buat saya, Pak. Terima kasih. Baik, Bu. Ada hal lain yang Ibu bisa sampaikan kepada saya terkait nanti ya persiapan LOKA, mungkin ada yang mau disampaikan atau pertanyaan lain selain itu? Saya masih belum ada gambaran mengenai LOKA sih, Pak. Untuk LOKA nanti diinformasikan untuk apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Itu saja pertemuan pendampingan individu. Selanjutnya kita akan coba bahas hal-hal terkait lainnya di pendampingan individu yang kedua. Bu Iis, terima kasih nih waktunya, terus juga sambutannya, dan juga dari pihak sekolah sudah membuka dan mempersilahkan dan mendukung program ini. Saya berterima kasih banyak. Saya dari pengajar praktik mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga Bapak. Kelas yang tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Ya, ternyata pembelajaran itu tidak hanya berpusat kepada guru, tapi juga berpihak pada murid, di mana murid lebih aktif dan berpartisipasi dalam setiap pembelajarannya. Jadi lebih ke student center. Student center. Oke. Respon peserta didik, Bu, bagaimana respon dari murid-murid Ibu atas perubahan yang dilakukan Ibu nih pembelajarannya? Alhamdulillah respon mereka baik, Pak, positif. Mereka senang dan suka ya, Pak ya, karena juga saya kadang-kadang suka minta masukan dari mereka apa yang harus saya perbaiki dari. Jadi Ibu ini ya, maksudnya terbuka. Masukan dari murid sehingga pembelajarannya positif dan menyenangkan. Gitu ya. Bisa diterima anak gitu. Bisa diterima anak gitu ya. Respon Ibu bagaimana melihat pencapaian tadi anak-anak jadi positif, senang dan sebagainya? Saya responnya bahagia sekali, Pak. Kalau dapat respon yang baik dari anak-anak. Iya, jadi senang ya. Iya. Ada nggak yang sudah baik dari perubahan ini tentunya? Banyak, Pak. Banyak hal. Banyak hal yang perubahan-perubahan baiknya itu. Saya lebih mengenal anak-anak dari minat dan bakatnya, kemampuan mereka. Terus saya juga lebih memahami bahwa pembelajaran itu harus lebih bervariasi lagi. Variatif. Ya. Iya. Yang harus diperbaiki nih tentunya ada, Ibu ya. Saya kurang maksimal di satu hal yang ingin nanti saya perbaiki ke depannya. Kira-kira hal apa itu, Bu? Saya ingin memperbaiki dalam hal memberikan penguatan kepada anak, Pak, di akhir pembelajaran. Saya merasakan kekurangan itu gitu, Pak. Jadi penguatannya ya, penguatan pembelajaran. Perubahan konkret berarti perubahan yang sudah dilakukan ya. Perubahan konkret yang sudah dilakukan dalam kelas, apakah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Ibu tahu di LMS ada jurnal refleksi mingguan? Ada. Nah, di situ apakah Ibu sudah menuangkan perubahan-perubahan tadi? Terus juga di awal kita pembicaraan itu terkait dengan perubahan, dukungan, dan juga pembelajaran yang berpusat pada murid, dan Ibu tadi sudah sampaikan minat bakat yang sesuai dengan murid masing-masing, diferensiasi berarti. Apakah sudah dituangkan Ibu dalam jurnal refleksi mingguan yang ada di LMS itu? Sudah dituangkan, Bapak. Di situ saya mencatat bahwa relevansinya dengan kehidupan atau zaman saat ini, saya harus menggali potensi saya untuk mengikuti dan sebagai fasilitator agar saya dapat mengimbangi tidak hanya zaman tapi juga perkembangan dan kepribadian dari anak-anak. Luar biasa. Ada rencana tindak lanjut, Bu, untuk perubahan praktik pembelajaran di kelas yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara? Ada tindak lanjut dan juga yang dilakukan Ibu ke depan ya, seperti itu. Apakah sudah sesuai atau memang ada juga yang sepertinya di step berikutnya saya akan melakukan hal yang baru, yaitu atau memang ya ini sudah on the track nih, tinggal lanjutkan. Itu bagaimana? Rencana tindak lanjutnya untuk pembelajaran itu saya fokusnya kepada kegiatan pembelajarannya supaya lebih baik, lebih menarik dan lebih menyenangkan dan lebih bervariasi, Pak.
Jadi yang student center itu tidak hanya selalu monoton seperti itu, tapi dengan teknik-teknik yang lain masih bisa gitu. Tidak monoton dan tekniknya bervariasi. Gitu Tekniknya ya. bervariasi. Baik, luar biasa sekali Bu. Kita masuk ke ini Bu, platform untuk portofolio ya. Sekarang ini lagi di lagi tren atau lagi sedang berjalan itu di zaman digitalisasi ya. Terkait dengan digitalisasi tersebut, kita juga harus bisa mengikuti dan mengimbangi. Dalam lokakarya orientasi kemarin disampaikan materi tentang portofolio digital. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, apakah Ibu sudah membuat portofolio digital? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Nah, platform apa Bu yang Ibu gunakan? Google Site. Google Site ya. Berarti sesuai dengan arahan yang tim ya sebelum ya Pak ya. Mengikuti PPGP ini nih secara daring seperti apa nih kekhawatiran yang kayaknya kan udah ada informasi nih saya lulus untuk program ini lalu kita belum kan belum laksanakan nih. Belum. Sebelumnya tuh apa kekhawatiran? Kekhawatirannya banyak ya Pak ya. Satu, saya takut tidak bisa mengelola waktu, membagi waktu antara sekolah, keluarga, dan tugas dari CGP ini. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, saya takut saya tidak bisa melaksanakan pendidikan ini dengan baik. Gitu. Ketakutan sebelum melaksanakan gitu ya Bu ya. Iya, karena kan ngelihat jadwalnya full gitu kan Pak. Iya. Banyak tiap hari dan itu sampai tahun depan. Aduh, itu membuat saya jadi sudah ada gambaran nih selama programnya apa aja itu udah tergambar ya. Tergambar. Banyak sekali tapi kan nah, apakah bisa gitu ya. Itu ya Bu ya. Iya. Terus kekhawatiran yang terjadi nih ternyata berarti kan tadi sebelum. Nah, sekarang yang terjadi nih setelah mengikuti PPGP secara daring ini apa? Kekhawatiran saat berproses berarti apa ya? Saat berproses itu. Ketika saya mengerjakan tugas sih lebih di situ ya Pak ya. Jadi betul-betul butuh effort ya. Butuh effort. Dan ya kebetulan laptopnya juga begini gitu kan Pak. Karena kemarin kan saya masih pakai laptop sekolah yang sebelumnya gitu kan. Dan itu sudah saya kembalikan. Saya pakai laptop yang sekarang dan emang ini butuh kesabaran khusus dengan laptop ini gitu Pak. Khususnya itu. Begitu dengan ini tapi ya alhamdulillah tugas lancar. Alhamdulillah. Bisa diantisipasi ternyata. Iya. Terus harapan Bu, harapan yang impikan nih sebelum mengikuti PPGP ini. Kan tentunya orang-orang ikut program ini punya harapan ya. Nah, harapan sendiri untuk pribadi Bu itu seperti apa? Untuk pribadi saya sendiri harapannya ketika mengikuti program ini saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkompeten, dan karena ini lebih banyak LMS dan daringnya itu memacu saya untuk lebih tidak mau harus belajar mengenai teknologi itu Pak. Digital ya. Digitalisasinya itu. Untuk hal tertentu saya pernah nanya sama anak Pak. Ya kan kita mah informasi dari siapa aja ya yang tahu untuk pelaksanaannya. Ada nggak sih harapan-harapan yang sudah terwujud? Tadi kan ada harapan yang Ibu sampaikan. Nah sekarang dalam 1 bulan tentunya memang masih ini ya berjalan lah ya. Nah untuk 1 bulan ini ada harapan yang sudah terwujud nggak sih Bu dalam pembelajaran ini? Harapan saya yang sudah terwujud itu ya, itu tadi Pak yang pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian juga saya memaksimalkan penggunaan teknologi ya Pak ya. Karena di sekolah ini juga dituntut untuk memaksimalkan teknologi. Dan teknologi tadi ya, pemanfaatan teknologi. Harus bisa itu, mau nggak mau itu harus. Sudah di zamannya ya. Iya. Ada harapan baru kan Ibu untuk 1 bulan ke depan tentang program ini, kira-kira ada harapan baru. Tadi kan ada harapan apa ya? Setelah masuk, harapan saya ada nih yang sudah terwujud satu. Nah selanjutnya ini kan masih bersambung nih Bu. Jadi
nanti ada luka 2, 3, pendampingan individu kedua, ketiga dan selanjutnya. Kira-kira harapan baru apa yang Ibu inginkan untuk program ini? Harapan baru saya karena berkelanjutan dari yang sebelumnya ya Pak ya, saya lebih bisa mengidentifikasi minat dan bakat anak gitu Pak. Jangan sampai saya salah mengidentifikasi anak gitu. Jadi bakat minatnya itu ya akan menyesuaikan. Saya juga tadi di awal kan sudah sangat support dukungan sekali yang tadi sudah dijelaskan juga tentang aktivitas pagi dan literasi dengan berbagai keunikannya, kekhasannya itu luar biasa ya. Nah, kita kembali ke support dan dukungan kepala sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas yang sesuai dengan pemikiran KHD ini? Kira-kira dukungannya seperti apa dan apakah dukungan tadi diberikan kepada Ibu dalam bentuk apa dan bagaimana? Dukungan dari kepala sekolah itu sangat besar ya Pak ya, positif banget buat saya, selalu memberikan arahan-arahan dan bimbingan dari kepala sekolah. Dan kepala sekolah juga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada saya, kebebasan yang sangat bebas gitu untuk mengeksplor mengenai filosofi KHD ini. Biasa. Nah, saya ingin menyinggung tentang implementasi perubahan di ruang kelas yang sesuai dengan Ki Dewantara pemikiran beliau. Nah, berdasarkan pembelajaran yang mengenai filosofi KHD ini, Bu, apa yang perubahan Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, terkait dengan pembelajaran 1.1 tentang kuadrat diri, terus juga ada kuadrat ya, perubahan itu dan apa yang Ibu lakukan? Berarti apa ya, bentuk pembelajarannya ataukah perubahannya gitu ya, yang Ibu sampaikan kelas seperti apa? Biasanya kalau dalam bentuk pembelajaran saya itu lebih kepada teacher center ya Pak ya, awalnya. Kemudian setelah mempelajari filosofi KHD ini, bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, berarti saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Iya, kemudian saya membimbing anak-anak saya untuk membuat itu tadi PowerPoint, kemudian observasi di lingkungan sekitar, dan mereka